Pakistan is not the aggressor. Pada Rabu 30 April pukul 2 dini hari Menteri Informasi Pakistan, Ataullah Tarar, memberikan pengumuman mengejutkan yang menyatakan bahwa India diduga tengah merencanakan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan. Ia mengklaim informasi tersebut berasal dari sumber intelijen kredibel. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan tertutup sehari sebelumnya dengan Menteri Pertahanan Rajnath Singh, penasihat keamanan nasionalnya, dan para jenderal senior di kediaman pribadinya pada Selasa 29 April. Dalam pertemuan tersebut, Modi disebut telah memberikan kebebasan operasional penuh kepada para pemimpin militer India. Artinya, mereka diberikan wewenang untuk menentukan sendiri bagaimana, kapan, dan di mana akan melancarkan serangan militer sebagai respon balasan dari peristiwa berdarah yang telah menewaskan 26 orang di Kashmir. Sementara itu, ketegangan terus berlangsung di wilayah perbatasan. Tembak-menembak lintas batas secara sporadis antara pasukan India dan Pakistan telah terjadi selama 5 hari berturut-turut. Militer India menyatakan telah merespons tembakan senjata ringan yang tidak diprovokasi dari sejumlah pos Pakistan pada malam sebelumnya. Hingga pada puncaknya pada hari Rabu tanggal 7 Mei, India melancarkan serangan udara melalui Operasi Sindur. Suasana pagi hari menjadi saksi pertempuran udara paling masif di Asia Selatan selama 2 dekade terakhir. Puluhan pesawat jet India dan Pakistan bertarung membabi buta di langit Kashmir. Pesawat jet India terdiri dari MiG-29 dan Sukhoi buatan Rusia hingga Rafale buatan Perancis. Sementara itu pesawat jet Pakistan didominasi J-10C yang merupakan pesawat tempur buatan China dan JF-17 pesawat tempur yang dihasilkan dari hubungan kerja sama antara negara China dan Pakistan. Menariknya F-16 Pakistan buatan Amerika justru tak ikut bertempur. Setelah pertempuran sengit itu, pada Rabu 8 Mei, dilaporkan 5 jet tempur milik India berhasil dijatuhkan oleh Pakistan. Di antara 5 jet tempur itu, 3 di antaranya adalah Rafale buatan Prancis, dan 2 lainnya adalah pesawat buatan Rusia MiG dan Sukhoi. Serangan India tidak hanya melalui udara saja. India juga melancarkan serangan terkoordinasi menggunakan rudal, pesawat tempur, dan drone, mengarah ke beberapa lokasi di Provinsi Punjab dan Azad Kashmir. Sejumlah bangunan sipil dilaporkan rusak termasuk infrastruktur umum dan tempat ibadah. India menyatakan serangan dilakukan untuk menargetkan kamp teroris. Namun Pakistan membantah keras tuduhan itu. Pakistan menyatakan tidak ada kamp teroris di wilayahnya dan menilai serangan tersebut didasarkan informasi yang tidak terverifikasi. Namun rupanya klaim India terkait serangan pada kamp teroris ini bukan isapan jempol belaka. Dikabarkan 10 anggota keluarga Masud Azhar menjadi korban jiwa atas serangan yang dilancarkan India melalui Operasi Sindur. Masud Azhar sendiri adalah pemimpin kelompok militan Jaish-e-Mohammed, JEM, asal Pakistan yang dikenal luas karena keterlibatannya dalam berbagai aksi terorisme. Tujuan paling utama JEM adalah mendukung pemisahan wilayah Jammu dan Kashmir milik India untuk kemudian digabungkan dengan Pakistan. JEM menganggap bahwa Kashmir adalah wilayah yang diduduki secara ilegal oleh India, dan karena itu harus dibebaskan melalui jihad bersenjata. Meski JEM telah dinyatakan sebagai organisasi teroris, keberadaan Masud Azhar di Pakistan menimbulkan banyak kontroversi. Pemerintah Pakistan beberapa kali mengklaim telah menahan atau mengawasi dirinya. Namun laporan intelijen dan media menunjukkan bahwa ia tetap memiliki kebebasan yang relatif besar. India dan komunitas internasional berulang kali menuntut Pakistan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Azhar. Namun upaya ini seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan geopolitik regional. Rupanya tidak hanya Pakistan yang mencoba untuk melindungi eksistensi dari kelompok JEM ini. China telah beberapa kali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi pencantuman nama Masud Azhar sebagai teroris global dalam daftar sanksi PBB. Meskipun pada akhirnya pada tahun 2019, China mencabut keberatannya setelah tekanan internasional meningkat pasca serangan Pulwama. Namun selama bertahun-tahun sebelumnya,
Beijing secara konsisten melindungi Azhar dari kecaman internasional. China sendiri merupakan sekutu kuat yang dimiliki oleh Pakistan. Wilayahnya yang berbatasan tidak membuat mereka saling bersengketa mengenai batas wilayah. Namun sebaliknya baik China ataupun Pakistan seringkali terlibat ketegangan dengan India di wilayah perbatasan. Hal ini membuat China dan Pakistan seolah memiliki musuh yang sama terkait kedaulatan wilayah masing-masing negara. Pakistan juga sering disebut sebagai all-weather friend oleh pejabat China, membuktikan betapa solidnya hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Bahkan secara terang-terangan, China memberikan dukungan penuh terhadap Pakistan terkait konflik yang terjadi baru-baru ini. Konflik India dan Pakistan ini rupanya telah berhasil membuat hubungan antar negara BRICS semakin renggang. Keputusan China dalam menyatakan dukungannya terhadap Pakistan membuat China harus berhadapan langsung dengan India yang juga merupakan salah satu negara pendiri BRICS. Ketegangan antar negara BRICS ini membuat Amerika tersenyum lebar. Pasalnya eksistensi BRICS dapat mengancam legitimasi mata uang dolar sebagai alat pembayaran yang sah sebagai mata uang perdagangan internasional. Mengingat sebelumnya BRICS sempat memperlihatkan desain mata uangnya dalam KTT di Kazan, Rusia. Meskipun belum secara resmi meluncurkan mata uangnya, hal ini tentunya membuat Amerika tidak bisa tenang terkait masa depan mata uang dolar sebagai alat tukar internasional di masa depan. Meskipun sudah menyepakati untuk melakukan gencatan senjata, namun baru 1 hari berlalu, suara ledakan terdengar di perbatasan kedua negara. India pun menuding Pakistan telah melanggar perjanjian. Saksi mata bahkan mengatakan tembakan artileri dan serangan pesawat nirawak terlihat di Jammu dan Kashmir, pusat sebagian besar pertempuran. Namun Pakistan membantah tuduhan itu. Melansir dari kantor berita Associated Press, Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan, Ataullah Tarar menyangkal telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menolak bertanggung jawab atas ledakan di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menegaskan Pakistan akan tunduk pada isi kesepakatan gencatan senjata. Meski ia menyebut kekuatan militernya selalu siap siaga menghadapi segala bentuk ancaman. Kashmir terbagi menjadi 3 wilayah utama yang dikuasai oleh India, Pakistan, dan China. Wilayah yang dikuasai India meliputi Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. Wilayah yang dikuasai Pakistan meliputi Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Awal mula ketegangan ini dilatar belakangi penembakan 26 turis asing di wilayah Pahalgam, Kashmir yang dikelola India pada 22 April. Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengatakan 25 korban dalam serangan itu adalah warga negara India dan 1 korban adalah warga negara Nepal. Menanggapi peristiwa berdarah itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mempersingkat kunjungan resminya ke Arab Saudi dan bergegas kembali ke New Delhi. Setibanya di sana, dia mengadakan pertemuan keamanan tingkat tinggi dengan pejabat senior untuk menilai situasi. Dilansir BBC News, sekitar 1.500 orang warga di Kashmir dimintai keterangan terkait serangan tersebut. Polisi India juga telah menawarkan hadiah sebesar 2 juta rupiah atau sekitar 394 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi soal para pelaku pembunuhan. Kesimpulan dari penyelidikan tersebut, India menduga kuat bahwa pelaku penembakan adalah anggota Front Perlawanan Kashmir, cabang dari kelompok terlarang Lashkar-e-Taiba. India menuduh pemerintah Pakistan secara aktif mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap sebagai pemicu kekacauan dan kekerasan di wilayah Kashmir. Tuduhan ini mencakup klaim bahwa Pakistan memberikan pelatihan militer, perlengkapan senjata, dan perlindungan logistik kepada para militan. Sebaliknya, Pakistan membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral serta diplomatik terhadap perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri. India bahkan memutuskan menghentikan sejumlah perjanjian kerjasama dengan Pakistan. Pemerintah India telah mengeluarkan pemberitahuan Leave India, tinggalkan India, kepada semua warga Pakistan pemegang visa jangka pendek di India, dengan menggarisbawahi bahwa mereka harus meninggalkan negara itu paling lambat 27 April.
Keringanan khusus diberikan kepada pemegang visa medis yang diizinkan tinggal hingga 29 April. Beberapa warga Pakistan secara mandiri mulai meninggalkan India. Ada pula beberapa warga Pakistan yang dideportasi oleh polisi. Situasi kedua negara tersebut semakin memanas ketika India menutup aliran Sungai Chenab yang mengalir ke Provinsi Punjab, Pakistan. Punjab yang berbatasan dengan India dan merupakan rumah bagi hampir setengah dari seluruh warga Pakistan yang berkisar 240 juta jiwa penduduk, adalah pusat pertanian negara itu. Hal ini tentunya akan berdampak langsung dengan produksi pangan dan stabilitas ekonomi di Pakistan. Ini tentunya mendapatkan protes keras dari pemerintah Pakistan. Pakistan telah memperingatkan bahwa merusak sungai-sungainya akan dianggap sebagai tindakan perang. Seolah tak gentar dengan peringatan Pakistan, dalam pidatonya Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, "Dulu air India mengalir keluar, sekarang akan mengalir untuk India. Air India akan dihentikan untuk kepentingan India dan akan digunakan untuk India." Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah konflik India-Pakistan akan terus berlanjut dan mengalami eskalasi besar-besaran? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.